Pada suatu hari, konser akbar akan digelar di sebuah gedung opera yang megah. Pada awalnya semua terlihat baik-baik saja, namun tak lama berselang semuanya menjadi mencekam, dimulai dengan datangnya sekelompok orang bersenjata. Lalu mereka melakukan kekerasan, bahkan tak segan melepaskan tembakan. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, kegagalan hari ini bukanlah kegagalan esok hari. Maka dari itu segeralah bangkit dan perbaiki diri, karena hidup adalah perjuangan tanpa henti. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul cukup pendek, Tenet, sebuah film yang rilis pada tahun 2020, disutradarai oleh salah satu sutradara idola saya, Christopher Nolan, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah sering kalian lihat di layar lebar atau mungkin sinema-sinema yang tayang di layar kaca. Baik, tidak usah berlama-lama, saya yakin kalian sudah siapkan kopinya. Oleh sebab itu, mari kita lanjutkan cerita. Film dilanjutkan dengan menampilkan tak lama kemudian, pasukan khusus Ukraina datang bersama dengan kelompok CIA, termasuk tokoh utama yang disebut The Protagonist, atau untuk lebih mempermudah, saya akan menyebutnya John. Dengan misi yang jelas, John diharuskan menyelamatkan seorang penonton di kursi VIP, serta mendapatkan sesuatu yang penting. Dengan menggunakan kostum dan badge palsu, John dan rekan-rekan membaur dengan para pasukan khusus. Awalnya untuk mengamankan semua penonton dibuat tertidur dengan gas yang disebar lewat ventilasi. Kemudian mereka mulai mencari si penonton VIP sampai akhirnya menemukan. Baik John dan si penonton VIP saling mengucapkan kata sandi untuk memastikan. Lalu John menjelaskan bahwa semua yang terjadi adalah skenario yang sudah diatur untuk menghabisi si penonton VIP. Kemudian mereka pun berpindah lokasi sembari menghindari tembakan musuh. Stay. John meminta rekannya untuk melindungi si pria VIP, sementara dirinya mengambil peledak dan berlari ke ruang ganti, di mana kontaknya menyembunyikan paket khusus. Selanjutnya, John bergegas ke janitor room untuk bergabung kembali dengan tim dan juga pria VIP. Pada momen ini, pria VIP menjelaskan tentang terowongan rahasia dan segera salah satu anggota tim bertukar pakaian untuk menyamar. Lalu tim dibagi menjadi dua, salah satu tim akan mengeluarkan si pria VIP melalui terowongan, sedangkan tim lainnya yang bersama John akan kembali ke ruangan utama untuk mengambil peledak yang dipasang oleh agen Ukraina. Look away. Tiba-tiba saja salah satu agen menodongkan pistolnya ke arah John. Namun itu tidak terlalu mengejutkan dibandingkan peristiwa yang selanjutnya terjadi. Secara ajaib, peluru bergerak mundur menghabisi si agen dan John hanya terdiam menyaksikan si penyelamat pergi. Selanjutnya, John mengumpulkan semua peledak dan melemparnya ke kursi atas, lalu melarikan diri meninggalkan gedung tepat sebelum ledakan terjadi. Bersama rekannya, John kembali ke mobil van dan sangat mengejutkan mereka diserang oleh orang Ukraina yang sebelumnya bekerja sama karena mengetahui bahwa John memiliki rencana di balik rencana. John dan rekannya pun disiksa, dipaksa untuk membeberkan informasi tentang rencana tersebut. Si pria Ukraina juga menyita kapsul beracun agar John tidak mengakhiri segalanya. Tapi beruntung, rekan John memiliki satu kapsul lagi yang mana segera dikonsumsi oleh John. Running fit. Ketika terbangun, John mendapati diri telah berada di ruang medis di sebuah kapal yang sedang berlayar dengan seorang agen CIA berpangkat tinggi, menjelaskan tentang kapsul yang sebenarnya tidak beracun, melainkan hanya obat tidur. Ya, pada dasarnya itu bertujuan untuk menguji loyalitas John kepada negara. Kini John resmi terpilih untuk menjalankan misi yang sebenarnya, misi yang sangat-sangat rahasia dengan kode name Tenet. Beberapa waktu kemudian, saat sebuah feri melintas, John
John segera beraksi menyamar sebagai salah satu kru untuk menyelinap dengan tujuan kembali ke daratan. Kemudian, pria itu menaiki sebuah mobil yang ditinggalkan dengan sangat mulus pergi menuju ke laboratorium di kota untuk bertemu Laura yang mengenali kode name Tenet. Ilmuwan itu menjelaskan bahwa misi ini bertujuan untuk mencegah Perang Dunia III yang kemungkinan lebih buruk daripada perang nuklir. Untuk menjelaskan lebih lanjut, Laura memberikan John sebuah pistol kosong, memintanya untuk melepaskan tembakan. Ini cukup membingungkan awalnya, namun selain itu, Laura juga membuat peluru melompat kembali ke tangannya, serta menjelaskan bahwa dirinya sedang mempelajari apa yang disebut objek terbalik. Benda ini memiliki entropi terbalik di masa depan dan melakukan perjalanan mundur melintasi waktu. John kemudian membuat peluru melompat ke tangannya dan Laura menunjukkan rekaman video menampilkan dari sudut pandang peluru yang terjadi sebaliknya. John menjatuhkan peluru tersebut. Saat John terus berlatih, kembali Laura menjelaskan bahwa dirinya sedang mempelajari benda-benda yang dikirim dari masa depan, di mana semua jenis bagian dari mesin-mesin yang kompleks menunjukkan perang besar akan terjadi. John pun memulai penyelidikan. Berbekal informasi-informasi yang diberikan, dia mencari tahu siapa yang menjual senjata terbalik dan pergi ke Mumbai untuk bertemu dengan agen dari Inggris bernama Neil. Beberapa waktu kemudian, rencana yang telah diatur kini dijalankan, yaitu menyusup ke rumah salah satu bandar senjata terbesar di India. Setelah melakukan aksi yang menegangkan, memanjat bagai Spider-Man saat berhadapan langsung dengan si bandar, segera John menodongkan pistol, menuntut penjelasan. Alangkah terkejutnya John ketika mengetahui bahwa ternyata si bandar senjata adalah seorang wanita bernama Priya yang juga mengetahui tentang Tenet. Dari wanita itu diketahui bahwa seorang kaya raya asal Rusia, Andrei Setor, mengetahui cara berkomunikasi dengan masa depan. Sayangnya sebelum bisa menjelaskan lebih lanjut, para polisi tiba, jadi John dan Neil pun memutuskan untuk pergi. Adegan berpindah menampilkan London, di mana John bertemu dengan seorang agen senior Inggris, Sir Crosby. Pria itu menjelaskan tentang Andre, salah satu konglomerat yang membangun kota-kota pribadi dan tidak ada di peta untuk melakukan sesuatu yang rahasia. Cara terbaik untuk mendekati Andre adalah dengan mendekati sang istri, Kate, yang sebagian besar waktunya dihabiskan di galeri seni. Diketahui bahwa dulunya Kate memverifikasi keaslian lukisan Goya dari temannya Thomas Arepo. Lalu ketika mengetahui kebenarannya, Andre memaksa Kate agar mau dijadikan istri untuk mendekati Kate. John juga diberikan lukisan palsu. Beberapa hari kemudian, terlihat John mulai memata-matai sampai akhirnya mendatangi galeri dan segera menunjukkan lukisan palsu serta mengatakan mendapatkan lukisan itu dari Thomas. Mereka pun akhirnya makan malam bersama, di mana pada momen ini Kate menceritakan kisahnya yang dipaksa menikah. Telah lama wanita itu ingin melarikan diri, tapi tertahan karena tidak bisa meninggalkan putranya Max. Kate juga mengetahui bahwa John berbohong karena Thomas Arepo telah disiksa oleh Andre, dan sejak saat itu sama sekali tidak terdengar lagi kabarnya. John pun kemudian mengungkapkan berjanji akan mencuri lukisan yang digunakan Andre untuk memeras, asalkan Kate mau membantu untuk mempertemukan mereka. Belum sempat menyepakati, tiba-tiba saja datang sekelompok pria yang diketahui adalah anak buah Andre, namun bagi John ini bukanlah masalah besar. I ordered my hot sauce an hour ago.
Keesokannya John muncul di sekolah Max, di mana pada momen ini Cat menginformasikan tentang lokasi lukisan palsu yang berada di Freeport di Oslo, tempat di mana Andre melakukan bisnis haram tanpa tercium oleh hukum. Adegan kemudian menampilkan serangkaian rencana yang dijalankan, mulai dari perbincangan dengan Neil. Lalu Neil mendatangi langsung lokasi Freeport berpura-pura menjadi pebisnis yang tertarik, di mana pada momen ini dia mendengarkan penjelasan bahwa dalam kasus kebakaran, sistem keamanan ruangan atau brankas akan diriset kembali, membuatnya lemah untuk dibobol. Tapi, ada tapinya, oksigen di ruangan itu akan tersedot karena mereka mematikan api dengan menggunakan gas, bukan sprinkle atau semburan air. Menurut Neil, rencana yang harus mereka lakukan adalah menerobos Freeport dengan menabrakkan pesawat untuk memicu lockdown. Neil mengajak salah satu kenalan yang bisa dipercaya, yaitu mahir untuk mengendalikan pesawat. Saat misi dijalankan, sebelum tabrakan, mereka akan menjatuhkan ratusan batang emas untuk menarik perhatian, lalu menambah kecepatan dan ketika gas pemadam dilepaskan, para karyawan pun mulai berlarian, sementara John dan Neil menyelinap masuk, membuka beberapa kunci, sampai akhirnya menemukan koridor khusus yang membawa mereka ke brankas pribadi Andre, dengan pintu biru dan merah. Masing-masing memasuki salah satu, dan di dalamnya ternyata ada dinding kaca yang memisahkan kedua ruangan dengan beberapa lubang peluru. John mengatakan bahwa semua itu belum terjadi, lalu tiba-tiba saja ada pintu yang berputar di kedua sisi, membawa keluar dua pria berkostum hitam lengkap dengan topeng. Neil berhasil melumpuhkan salah satu pria berkostum hitam, tapi gagal menangkapnya. Di saat yang sama, John sepertinya agak kesulitan dalam pertarungan, di mana musuh terus memanggil senjata terbalik ke tangannya untuk mendapatkan kembali peluru dari kaca. Orang misterius ini bergerak dengan cara yang agak aneh, yaitu mundur atau terbalik. Setelah bersusah payah, akhirnya John berhasil menang, tapi Neil segera menahan, meminta si tokoh utama untuk menghentikan demi mendapatkan informasi. John pun menuruti, namun sangat mengejutkan, orang misterius meluncur mundur. Di luar, kerusakan pesawat memicu ledakan kedua. Di saat yang sama, tim medis dan tim keamanan tiba, jadi John dan Neil berpura-pura pingsan. Keesokan harinya, John bertemu kembali dengan pria. Wanita itu menjelaskan tentang pintu putar yang menurutnya itu adalah mesin inversi, dikenal sebagai turnstile. Teknologi ini belum ditemukan, jadi pastinya seseorang dari masa depan mengirimkannya ke Andre. Ini berhubungan dengan peristiwa di gedung opera, yang mana terungkap bahwa teroris dikirim oleh Andre untuk mendapatkan plutonium dari kotak yang dilihat John. Kini plutonium ada di tangan Ukraina yang akan memindahkannya dalam waktu 1 minggu. John segera berencana untuk menghabisi Andre, tapi pria menahannya, menunggu sampai mereka bisa mengetahui apa yang terjadi karena sepertinya masa depan sedang menyerang mereka. Karena lukisan telah dihancurkan, maka John kembali menemui Cat untuk menagih janji dipertemukan dengan Andre. Beberapa malam kemudian, John pun diundang dalam suatu acara makan malam, dipertemukan dengan Andre, dan diperkenalkan sebagai teman. Tentu saja Andre tidak melihatnya demikian, sehingga mengancam akan menyiksa John karena berselingkuh dengan Cat. Namun ketika anak buah Andre datang, John segera menyebutkan tentang gedung opera, yang mana membuat Andre menentukan pertemuan selanjutnya yang lebih pribadi. Pagi harinya, secara mengejutkan, Andre mengungkapkan bahwa anak buahnya berhasil menyelamatkan lukisan Goya palsu sebelum dilahap api, sehingga kini Andre masih punya kuasa terhadap Cat. Mereka pun kemudian pergi berlayar bersama John, berbagi informasi tentang plutonium untuk merebut hati Andre. Selama perbincangan tersebut, tiba-tiba saja Cat melepas tali pengaman untuk membuat Andre terjatuh. John tidak setuju dengan hal ini, segera dia menyelamatkan Andre. Kemudian
kemudian, di kapal, John menjelaskan tujuannya, yaitu informasi, lalu menyerahkan pistol kepada Kat untuk menjaga diri. Selanjutnya, John menemui Andre membicarakan rencana untuk mencuri plutonium dari Ukraina. Pada momen ini, Andre juga membagikan kisahnya yang tumbuh dewasa di zona perang, bekerja mengumpulkan plutonium dari hulu ledak yang tersebar, sampai akhirnya pada suatu momen ia menemukan drum berisi emas dengan beberapa lembar instruksi. Berkat instruksi itulah dia menjadi kaya raya seperti sekarang. Sesuai perkiraan, selanjutnya Andre berencana untuk menyiksa Kat untuk membalas perbuatannya. Beruntung, Kat diselamatkan dengan laporan kedatangan sebuah helikopter, jadi Andre pun harus meninggalkan Kat untuk mengurus bisnisnya. Selanjutnya, sementara Andre menemui beberapa anak buah, John secara diam-diam memata-matai. Diketahui bahwa ada sebuah paket besar yang datang yang ternyata berisi emas batangan. Andre tahu betul bahwa ada yang hilang sehingga segera menghabisi anak buahnya. Sialnya, di saat yang sama John ketahuan sehingga dihajar. Kini Andre merasa curiga dan ragu, tapi rencana harus tetap berjalan. Dia memerintahkan John untuk mencuri plutonium, memberikan sebatang emas, dan John dilarang menghubungi Andre sampai dengan rencana berhasil. Namun bagi John, itu saja tidak cukup. Dia meminta Andre untuk membebaskan Kat ketika waktunya tiba. Tibalah hari yang dinantikan. Andre membawa Kat ke sebuah gudang di mana dia memperlihatkan senjata terbaik miliknya. Ketakutan, Kat pun mengeluarkan pistol, mengancam akan menembak. Namun sangat disayangkan, sementara itu, John dan Neil menjalankan misi, mengikuti truk yang membawa plutonium dan dikelilingi oleh mobil petugas keamanan. Telah disediakan tim untuk membantu dalam misi, berupa beberapa truk yang mengapit truk pembawa plutonium, termasuk mobil pemadam kebakaran, dan tak lama kemudian, tibalah saatnya bagi John untuk beraksi, dan di saat yang sama, semua sinyal komunikasi diblokir agar petugas keamanan tidak bisa memanggil bantuan. Setelah momen yang menegangkan, kini John bisa kembali ke mobil dengan aman. Bersama Neil, dia mendengarkan orang berbicara, tapi secara mundur di radio. Lalu, sebuah kendaraan silver di depan tiba-tiba bergerak dengan cara yang aneh, membuat John dan Neil menyadari Andre ingin merampas plutonium dari John dan membatalkan kesepakatan. Tak ada pilihan bagi John, jadi ketika mobil silver mulai bergerak mundur, John melempar koper ke Andre demi menyelamatkan Kat. Lalu setelah Andre melompat ke mobil lain, John pun kembali beraksi. Namun sayangnya setelah itu mereka semua ditangkap oleh anak buah Andre. Beberapa waktu kemudian, John dibawa ke gudang di mana ada ruangan lain yang terpisah oleh dinding kaca. Dia melihat Andre dan Kat muncul di sisi lain, bergerak dan berbicara secara mundur. Lalu sebuah mesin memutar ulang percakapan tersebut dalam urutan yang benar. Diketahui bahwa Andre mengancam akan menembak Kat jika John tidak memberitahukan di mana plutonium, karena ternyata yang dilempar hanyalah koper kosong. Andre bahkan tidak ragu menembak Kat demi membuat John mengaku. Pada akhirnya, lagi-lagi tak ada pilihan selain mengaku. John mengungkapkan bahwa benda yang dicari Andre disembunyikan di sarung tangan di mobil Neil. Tiba-tiba Andre lain muncul di sisi John dan mulai menyerang, meminta jawaban yang sebenarnya karena tahu John berbohong. Beruntung, tak lama berselang, kelompok tentara dipimpin Ives datang.
Kini Andre muncul di sisi berlawanan setelah memasuki turnstile. Semua yang baru saja terjadi lagi, tapi dalam kebalikan untuk menyelaraskan garis waktu. Setelah Andre pergi, Neil mengatakan bahwa kelompok tentara bekerja untuk pria dan Tenet. Hal ini membuat John marah, menuntut penjelasan mengapa Andre mengetahui semuanya dan curiga bahwa Neil berkhianat membocorkan rencana mereka. Namun Ives menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Andre adalah apa yang mereka sebut temporal pincer movement atau penjepit temporal. Ini artinya separuh dari orang-orang kelompok Andre bergerak maju melalui waktu, bertindak dalam operasi, dan kemudian memberitahu setengah lainnya tentang apa yang terjadi. Paruh kedua itu kemudian membalikkan diri sendiri, menyelesaikan operasi dengan sukses, lalu menciptakan pengulangan informasi sendiri. Para tentara tidak bisa membantu Cat karena dia memiliki luka terbalik, jadi mau tidak mau John harus membawanya melalui turnstile untuk membalikkan efeknya, menunjukkan dia bisa menggunakan mesin di Freeport untuk menormalkan kembali. Setelah keluar di sisi lain, kini mereka berada di masa lalu. Jadi John akan menggunakan kesempatan untuk menyelamatkan Cat dari tembakan. Wheeler memberinya masker oksigen dan mengenakan kostum hitam untuk menutupi seluruh tubuh. Karena udara yang terbalik tidak bisa diterima paru-paru, dan selain itu John tidak bisa terlihat oleh dirinya sendiri, apalagi melakukan kontak, karena itu akan membuat John binasa. John pun meninggalkan gudang dan mulai beradaptasi dengan bergerak di dunia terbalik. Ya, dikatakan demikian karena semua di dunia ini bergerak secara terbalik. Dia mendapatkan mobil silver yang dilihat sebelumnya, lalu mengemudi ke TKP di mana dia menemukan kotak kosong di pinggir jalan. John memasukkan mikrofon ke dalamnya dan bersembunyi untuk memperhatikan kotak itu melompat kembali ke Andre ketika ia lewat. John pun kemudian mengikuti sambil mendengar Andre berbicara dengan anak buahnya, mengetahui mereka sudah memeriksa kotak sarung tangan dan tahu John berbohong saat mendekat. Dia melihat dirinya yang lain menerima koper dan plutonium yang tersembunyi di mobil silver terbang kembali ke dalam koper, yang berarti John masa lalu dengan sengaja melempar koper kosong ke Andre sementara plutonium dilempar ke mobil silver. Andre juga melihat hal ini sehingga segera membuat John celaka. Beberapa saat kemudian, John terbangun di dalam sebuah truk, di mana di sana juga ada Neil dan Cat. John mengetahui bahwa sejak dirinya berada di dunia terbalik, maka efek ledakannya secara otomatis dibatalkan. Jadi John mengalami sebaliknya, bukan terbakar, tapi kedinginan sampai-sampai membeku. Kembali John menginterogasi Neil, karena jelas pria itu mengetahui semuanya sejak awal. Namun Neil merasa waktunya kurang tepat, sehingga berjanji akan segera menjelaskan semuanya, termasuk orang yang mempekerjakannya. Beralih ke pertanyaan lain tentang algoritma yang disebut-sebut oleh Andre. Berdasarkan penjelasan Neil, itu adalah perangkat yang dibuat untuk membalikkan seluruh dunia demi menciptakan kiamat. Beberapa waktu kemudian, truk berhenti menandakan mereka telah tiba di Freeport, Oslo, di mana Mahir akan menabrakkan pesawat. John dan Neil telah mengenakan kostum hitam seperti pasukan khusus, lalu memindahkan Cat yang tak sadarkan diri ke gedung. Tiba-tiba saja terjadi ledakan pada mesin pesawat yang membuat John terpental masuk ke dalam. Ini sekaligus mengungkap bahwa pria berkostum hitam adalah John yang bertemu dengan dirinya yang lain. Perkelahian kembali terjadi, tapi sebenarnya John hanya mencoba menjauh dari dirinya sendiri dengan meminimalisasi kerusakan.
Pada akhirnya mereka berhasil mencapai turnstile. Setelah menembak kaca, John berkostum hitam melompat ke dalam mesin untuk membalikkan dirinya agar kembali normal. Kini ia muncul di sisi lain dan berlari. Saat itulah Neil masa lalu menyerang sampai helm John terlepas. Mengetahui bahwa itu adalah John, Neil pun membiarkannya pergi, yang mana sekaligus mengungkap alasan mengapa sebelumnya Neil membiarkan pria misterius pergi. Kemudian John membuka pintu untuk Neil dan Kate masuk sambil mencuri van. Neil berhati-hati menghindari dirinya sendiri dan berhasil masuk ke dalam mesin, membalikkan dirinya dan Kate kembali normal. Mereka melarikan diri dengan van dan kini Kate akhirnya pulih. Beberapa waktu kemudian, John mengunjungi pria dan mengatakan padanya tentang algoritma. Pria menjelaskan bahwa di masa depan, seorang ilmuwan menciptakan metode inversi tapi takut akan digunakan untuk perang. Oleh karena itu, si ilmuwan tersebut memecah algoritma menjadi 9 bagian dan mengirimnya ke masa lalu untuk disembunyikan. Salah satunya adalah plutonium, dan sekarang Andre telah memilikinya juga bersama 8 bagian lain yang telah dimiliki sejak lama. Pasukan di masa depan memilih Andre sebagai eksekutor untuk menghancurkan dunia, mengirimkannya instruksi dalam drum logam yang ditemukan saat remaja. Pria telah merencanakan agar John mencuri kotak itu dan sengaja mengalah dari Andre agar rencana dapat dijalankan. Dengan cara ini, tim bisa membawa semua benda itu kembali. John menyatakan setuju untuk membantu mereka. Beberapa hari kemudian, ditampilkan di kapal pria. John dan Neil menjelaskan kepada Kate bahwa mereka belum bisa menghabisi Andre karena kematian pria itu akan mengaktifkan algoritma yang menghancurkan dunia. Tapi bagaimana jika Andre ingin melenyapkan dirinya sendiri? Pertanyaan itu diungkapkan Kate karena ternyata Andre mengidap kanker paru-paru. Jadi bisa dibilang Andre membawa serta seluruh dunia bersama kematiannya. John kemudian meyakinkan Kate untuk kembali ke Andre dan terus mengalihkan perhatian sehingga tim bisa mengamankan algoritma sebelum Andre menemui ajal. Sementara itu, John, Neil, dan tim Ives memasuki turnstile milik pria dan mulai berlatih cara bertarung untuk misi yang akan datang. Kemudian, helikopter membawa tim ke Stalska 12, tempat Andre menghabiskan masa remaja, karena mereka memprediksikan bahwa algoritma akan meledak di sana. Ives menjelaskan secara detail bahwa akan ada tim biru yang bergerak mundur dan tim merah yang bergerak maju. Artinya, mereka akan mencoba menggunakan temporal pincer movement untuk berbagi informasi satu sama lain. Neil dan Wheeler di tim biru, sementara John dan Ives di tim merah. Tapi salah satu anggota dari masing-masing tim akan berpisah untuk mengambil algoritma. Di saat yang sama, Kate menunggu kapal dan menyelinap masuk untuk menemukan Andre yang juga sudah menyiapkan racun untuk melenyapkan dirinya sendiri. Kate mencoba melakukan yang terbaik untuk mengalihkan perhatian. Adegan berpindah menampilkan kedua tim berhasil mencapai pusat Stalska 12 dan memulai pertempuran melawan pasukan Andre. Setiap tim melihat tim yang lain bergerak mundur, tapi mereka tetap terkoordinasi berkat arlojinya. Kedua kubu mulai kehilangan banyak prajurit saat mereka saling menembak dan ledakan terbalik terus menghancurkan, lalu menyatukan bangunan-bangunan secara acak. Ketika arloji kedua tim cocok, tim Wheeler membuat ledakan besar untuk mengalihkan perhatian, sehingga John dan Ives dapat menyelinap masuk ke dalam terowongan bawah tanah. Di luar, Neil melihat seorang musuh keluar dari terowongan secara terbalik dan pergi dengan helikopter setelah memasang peledak. Merasa ada yang tidak beres, Neil berpisah dari tim untuk memasuki bangunan tua di mana dia menemukan mesin turnstile yang digunakan oleh tim Andre. Neil pun membalikkan dirinya dan naik truk untuk memperingatkan yang lain, namun sayangnya itu terlambat karena ledakan telah menutup terowongan.
Di bawah, John dan Ives menemukan pintu yang tertutup dan di sisi lain mereka menemukan seorang tentara dari tim biru yang tewas. Pada momen ini, John terkejut melihat tas si tentara karena memiliki hiasan tali merah dan merasa tidak asing dengan itu. Di saat yang sama, tentara yang dilihat Neil muncul dan meninggalkan radio agar Andre bisa berbicara kepada John tentang akhir dunia saat dia mengaktifkan algoritma. Dan di saat yang sama pula, tentara biru yang meninggal secara tiba-tiba bergerak. Di kapal, Cat melihat dirinya yang lain kembali ke perahu dan itu membuatnya panik. Jadi dia menembak Andre dan melemparnya ke laut. Kemudian dia melompat juga dan diselamatkan oleh Maher sebelum bisa melihat dirinya yang lain. Beruntung, John dan Ives telah mengambil algoritma. Lalu Neil melemparkan tali untuk membawa keduanya keluar sebelum bom meledak akibat kematian Andre. Akhirnya, misi berhasil diselesaikan. Ives memecah plutonium menjadi 3 bagian, sehingga dia, Neil, dan John masing-masing memiliki satu untuk disembunyikan di tempat yang berbeda. Setelah Ives pergi, John melihat tali merah dan menyadari Neil telah membantunya selama ini. Inilah momen di mana Neil mengungkapkan bahwa John adalah orang yang merekrutnya di masa depan, dan sebenarnya seluruh misi Tenet sejak awal adalah ide John. Kini Neil harus kembali ke garis waktu di mana dia tewas di dekat pintu di terowongan. Adegan kemudian menampilkan pria yang berada di London dengan seorang anak buah sekaligus eksekutor yang ditugaskan untuk menghabisi Cat. Namun John tiba-tiba datang dan menghabisi si eksekutor terlebih dahulu, lalu menjelaskan kepada pria bahwa mereka berdua berada di tim yang sama bekerja untuk John masa depan, dan pria pun dieksekusi. Sementara Cat akhirnya bisa menikmati kehidupan yang bahagia bersama putranya. Dan tamat. Bingung, pusing, mual, saya sarankan minum obat, dan jika penyakit berlanjut, segera temui dokter. Tapi jika Anda penasaran dan bertanya-tanya, maka Anda sudah berada di jalur yang benar untuk tetap stay. Ya, akhir dari Tenet memiliki makna yang mungkin bisa terlewatkan oleh penonton jika hanya menonton film ini sekali saja. Pertanyaan-pertanyaan pasti akan menumpuk di kepala, mulai dari bagaimana the protagonist atau saya menyebutnya John dan Neil benar-benar bertemu. Apakah akhir cerita itu berarti waktu dapat diubah? Atau apakah itu menciptakan grandfather paradox? Siapakah yang bergerak maju dan mundur, melakukan sesuatu dalam pertempuran terakhir? Atau apa rencana Andre, apa yang diinginkan manusia di masa depan, dan mungkin masih banyak lagi. Saya sarankan tambah lagi kopinya, karena butuh sedikit fokus untuk memahami atau mungkin sedikit meluruskan benang kusut di kepala kita. Mari. Kata Tenet memiliki beberapa makna dan tidak ada satupun yang dieksplorasi bahkan di dalam kampanye pemasaran. Dalam penggunaan umum, itu berarti sebuah prinsip atau kepercayaan yang dikirim ke film tersebut menunjukkan bahwa itu merujuk pada mantra yang diulang-ulang bahwa apa yang terjadi, terjadilah. Dan persyaratan dasar bahwa untuk berinteraksi dengan objek terbalik harus ada semacam objek keyakinan atau insting yang terlibat. Dalam film sendiri, Tenet adalah organisasi yang mempekerjakan the protagonist, atau untuk mempermudah saya menyebutnya John, Neil, dan juga Ives beserta tentaranya, dan beroperasi melawan antagonis misterius dari masa depan. Makna potensial lain dari Tenet ditemukan dalam gerakan tangan simbolis yang muncul beberapa kali sepanjang film. Jari-jari saling bertaut dengan ibu jari ke atas melambangkan penggabungan masa lalu dan masa kini, dan digunakan oleh John untuk mengenali orang lain yang percaya pada Tenet. Tangan-tangan tersebut merupakan cerminan satu sama lain, dan refleksi visual tersebut menggambarkan kiasan pencerminan yang terlihat sepanjang film. Fakta jari-jari tersebut sangat pas satu sama lain juga merupakan petunjuk tentang bagaimana waktu menyatu menjadi satu aliran tunggal.
Kemudian ada pun makna simbolis Tenet yang sesuai dengan struktur Tenet karya Nolan. Sepanjang film, angka 10 berulang kali disebutkan. Ada peringatan 10 detik pada sistem keamanan Freeport. John meminta waktu 10 menit untuk bertemu Sanjay Singh, dan yang paling penting adalah misi terakhir yang memakan waktu 10 menit. Misi terakhir juga merupakan temporal pincer movement dengan dua tim yang terpisah beroperasi secara simultan, satu bergerak maju melalui waktu dan satu bergerak mundur dengan hitungan mundur 10 menit yang sinkron. Tenet tentu saja adalah 10 yang berjalan maju dan mundur dan bergabung di tengah. Ini juga merupakan bagian dari kunci Sator Square yang menjadi dasar sebagian besar plot. Yap, tapi tidak sepenuhnya, dan mungkin bisa dibilang aneh atau unik karena tidak seperti yang ditunjukkan film-film time travel pada umumnya. Alih-alih menggunakan mesin waktu untuk melompat ke titik-titik tetap dalam waktu, teknologi Tenet menjalankan waktu mundur, seperti jam yang berjalan berlawanan arah jarum. Tidak ada cara bagi karakter untuk meninggalkan satu titik waktu dan tiba di titik lain sepenuhnya tanpa melakukan perjalanan mundur selama waktu yang diperlukan. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa melakukan perjalanan kembali 200 tahun dan melompat ke depan dalam waktu tidak mungkin dilakukan dengan cara lain selain mengikuti perjalanan waktu biasa. Jadi ada yang disebut Sator Square, yang mana merupakan palindrom Latin yang terdiri dari 5 kata yang dapat dibaca mundur, maju, ke atas, atau ke bawah. Ini adalah ekspresi sempurna dari palindrom kompleks, sehingga secara alami Nolan menggunakannya sebagai dasar plot Tenet. Masing-masing dari 5 kata membentuk bagian penting dari cerita, mulai dari Sator, yang merupakan nama belakang Andre, orang yang menyembunyikan turnstile di Freeport yang dioperasikan oleh perusahaannya, Rotas. Kata Rotas adalah kebalikan dari Sator. Lalu ada juga kata Arepo, nama belakang dari Thomas yang memalsukan lukisan, dan kebalikannya adalah tentu saja Opera, merupakan tempat atau momen di mana Sator mencoba mencuri algoritma dan Tenet berhasil menggagalkannya. Ya, Sator Square dengan misteri terjemahannya yang telah membingungkan para ahli selama berabad-abad menjadi inspirasi bagi Nolan dalam merancang plot. Struktur palindromnya yang sempurna yang memungkinkan pembacaan dari berbagai arah mencerminkan sifat nonlinear dari waktu yang menjadi inti cerita. Dengan demikian, Nolan mengajak penonton untuk mengalami Tenet sebagai sebuah perjalanan penemuan yang terus-menerus. Sebelum mengurai makna Tenet, penting untuk memahami dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi dalam film tersebut. Sederhananya, Tenet adalah sebuah palindrom, film bergerak maju dalam waktu untuk paruh pertama, kemudian berbalik kembali ke awal film, dimulai dengan sebuah misi rahasia di Kiev, Ukraina, di mana John diselamatkan oleh seorang pria bertopeng misterius sebelum direkrut oleh Tenet dan dikirim dalam misi untuk menemukan algoritma demi mencegah akhir dunia. John melakukan 2 perampokan sebelum Andre menembak istrinya dan melarikan diri dengan senjata, mendorong John kembali ke masa lalu untuk membatalkan pembunuhan, mencoba mendapatkan kembali bagian akhir dari algoritma, dan akhirnya menghentikan algoritma dikuburkan di dalam bom yang meledak di Styles K-12. Yang terpenting, pada titik pembalikan waktu, John kembali melalui adegan cermin dari apa yang terjadi sebelumnya, perampokan jalan raya, perampokan bandara, dan akhirnya sebuah adegan aksi militer besar untuk mengambil algoritma di mana hidupnya diselamatkan oleh prajurit misterius. Secara efektif, itu adalah maju dan mundur yang sama. Tanpa terlalu jauh menyelam ke dalam ilmu fisika yang kompleks, Tenet menjelaskan bahwa inversion atau inversi adalah proses di mana sebuah formula dapat diterapkan pada objek apapun untuk membalikkan entropinya atau gerakannya melalui waktu. Orang yang tidak terbalik mengalami waktu secara linear karena mereka sejajar dengan aliran waktu, tetapi objek yang terbalik bergerak mundur.
Berdasarkan itu, peluru terbalik tidak ditembakkan, tapi ditelan atau dihisap oleh pistol. Mobil bergerak mundur, gelombang pecah terlebih dahulu, kemudian terbentuk secara terbalik, dan orang-orang yang terbalik tidak bisa menghirup udara normal, karena paru-paru tidak dapat menerimanya, sehingga mereka harus membawa oksigen sendiri. Formula ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan masa depan yang mengubah formula yang sama menjadi senjata dan membaginya menjadi 9 yang jika digabungkan akan dapat membalikkan aliran waktu atau disebut algoritma. Ya, seorang ilmuwan masa depan yang menciptakan formula untuk membalikkan objek dan menerapkannya untuk mengubah teknologi menjadi senjata serta memungkinkan senjata fisik dikirim kembali melalui waktu untuk menghancurkan masa lalu. Ketika diaktifkan, algoritma mampu membalikkan aliran waktu itu sendiri, bukan hanya sekedar objek yang menyebabkan peristiwa bencana yang akan mengakhiri umat manusia. Menyesali penemuannya, ilmuwan yang tidak disebutkan nama memecah algoritma menjadi 9 bagian dan menyembunyikannya di berbagai titik sepanjang waktu untuk menghentikan masa depan melaksanakan rencana mereka menghancurkan dunia. Setiap bagian diubah menjadi objek fisik yang dapat disatukan untuk membuat akhir. Dalam hal bagaimana itu diambil dari tempat persembunyiannya melalui waktu, hanya bagian ke-9 dari algoritma yang hilang pada awal film. Andre telah memiliki yang lainnya, menunjukkan bahwa siapapun yang dia layani telah mampu menemukan lokasi 8 bagian lainnya, mungkin dengan mendapatkannya dari ilmuwan tersebut. Awalnya Andre termotivasi oleh kekayaan yang dikirim kepadanya di masa lalu, tetapi sepertiga terakhir dari film mengungkapkan bahwa dia sedang sekarat dan bersedia mengorbankan dunia bersama dengan kematiannya sendiri. Seperti yang dia katakan secara dramatis, "Jika aku tidak bisa memilikinya, maka tidak ada yang bisa." Alasan antagonis masa depan ingin menghancurkan masa lalu sebenarnya adalah respon terhadap perusakan planet oleh manusia modern melampaui batas kemampuan alam untuk memperbaiki diri. Tersirat bahwa masa depan adalah distopia di mana planet ini sedang sekarat sampai tingkat sedemikian rupa, sehingga satu-satunya solusi adalah memutar kembali waktu. Ketika John bertanya-tanya apakah tindakan menghancurkan masa lalu akan berdampak pada keberadaan mereka di masa depan, ini adalah pertanyaan mendasar yang sering muncul dalam diskusi tentang perjalanan waktu. Neil menjawab pertanyaan ini dengan memperkenalkan konsep paradoks kakek atau grandfather paradox. Paradoks ini menyatakan bahwa jika seseorang kembali ke masa lalu dan membunuh kakeknya sebelum ayahnya lahir, maka orang tersebut sendiri tidak akan pernah lahir. Ini menciptakan sebuah lingkaran logis yang tidak mungkin terjadi. Neil menyimpulkan bahwa grandfather paradox ini tidak memiliki solusi yang jelas. Dalam konteks Tenet, paradoks ini menunjukkan bahwa tindakan menghancurkan masa lalu mungkin memiliki konsekuensi yang tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Meskipun masa depan ingin menghancurkan masa lalu untuk mencegah bencana, tindakan ini mungkin justru akan menyebabkan paradoks yang lebih besar dan tidak dapat dihindari. Terus mengapa yang dipilih Andre, Bang? Tidak dijelaskan alasannya, tapi sepertinya hanya karena Andre berada di tempat dan waktu yang tepat. Seperti yang kita tahu, Andre tumbuh di salah satu kota tertutup Rusia Soviet, Stalsky 12, dan ditugaskan untuk memulihkan hulu ledak nuklir yang tersebar sampai akhirnya menemukan catatan dari masa depan bersama dengan batangan emas yang memberitahunya di mana menemukan setiap bagian algoritma. Mereka juga mengirimkannya alat untuk membangun sebuah turnstile sehingga Andre dapat membalikkan dirinya sendiri dan mengembalikan emas yang dikirim kembali kepadanya untuk membantu dalam prosesnya. Hanya nama operasi, tapi nama protagonis sendiri tidak pernah disebutkan. Protagonis yang tampaknya sekaligus menjadi sebutan bagi mereka yang melakukan tugas, tapi juga sebuah simbol pada pentingnya dia bagi makna Tenet. Tampaknya gelar itu adalah petunjuk tersembunyi bahwa dialah yang menarik semua benang dari masa depan dan membimbing versi dirinya yang lebih awal maju dan mundur. Semua orang di Tenet bekerja untuk protagonis, segala sesuatu dari operasi Kiev hingga pembentukan seluruh pasukan temporal. Bahkan organisasi rahasia yang dipimpin oleh agen di kapal di awal film berada di bawah protagonis. Dia dan rekan-rekannya lah pihak misterius dari masa depan yang berinvestasi dalam kelanjutan perjalanan algoritma kembali ke masa lalu untuk tetap dapat disembunyikan.
Salah satu orang kepercayaan protagonis tentunya adalah Neil, orang yang muncul sebagai pahlawan tepat ketika John akan ditembak oleh salah satu pasukan khusus Ukraina dan adalah orang yang sama yang membuka pintu untuk menghentikan algoritma dikuburkan di bawah ledakan. Neil adalah agen yang protagonis percaya, dipekerjakan di Mumbai yang sebenarnya telah terlibat dalam plot jauh sebelum terlihat. Pada saat serangan teroris Kiev, Neil telah dipekerjakan dan dikirim sebagai bagian kecil ke kelompok protagonis untuk menghentikannya ditembak tanpa mengungkapkan identitas. Ending menegaskan bahwa Neil telah bekerja untuk Tenet sebelum pertemuan pertamanya dengan protagonis. Ini diisyaratkan sejak awal, seperti ketika mereka bertemu, Neil memesankan minuman favorit protagonis di bar hotel Mumbai, mengisyaratkan bahwa dia adalah orang yang tahu banyak. Kenyataannya, seperti yang dijelaskan oleh momen-momen terakhir film, protagonis merekrut Neil di beberapa titik di masa lalu dan cukup lama bagi Neil untuk menganggap persahabatan mereka kuat. Dia mengisyaratkan bahwa mereka berdua melakukan beberapa petualangan bersama, mungkin dalam rangka melindungi perjalanan aman algoritma kembali ke masa lalu. Dalam paradoks yang kompleks, Neil tampaknya direkrut karena memberitahu protagonis untuk merekrut dirinya yang lebih muda di masa lalu. Karena inversi membalikan entropi suatu objek, terungkap bahwa ledakan terbalik menyebabkan pembalikan ekstrim dari transfer panas yang biasanya terkait dengan ledakan. Dengan demikian, John selamat dari mobilnya yang meledak dengan kasus hipotermia karena dia secara efektif membeku. Tapi luka tembak terbalik berbeda. Itu disebutkan sebagai sesuatu yang sangat buruk sebelum Andre menembak Kat dan terungkap bahwa keburukan itu berkat keracunan radiasi. Jadi, meskipun luka itu diambil dari Kat, dia tetap akan mati jika protagonis Neil dan Ives tidak membalikkan dia dan diri mereka sendiri untuk menyembuhkannya. Proses penyembuhan itu bergantung pada sel-sel terbalik Kat yang membalikkan radiasi, yang juga tampaknya menunjukkan bahwa seseorang pada dasarnya bisa abadi jika mereka terus berganti antara inversi dan aliran waktu normal, karena membalikkan entropi sel tidak hanya menyembuhkan luka tapi juga membalikkan penuaan itu sendiri. Inversi Kat secara efektif mendorong cedera fatal keluar dari sel-selnya dan dia dapat bertahan hidup dengan bekas luka yang tidak masuk akal mengingat membalikan entropi terbaliknya. Tetapi itu memainkan peran dalam mengungkapkan dirinya kepada Andre sebagai Kat yang lebih tua sebelum menghabisi pria itu. Seperti yang diungkapkan oleh Ives di tengah film adalah mungkin untuk melakukan temporal pincer move di mana satu tim bergerak maju dalam waktu untuk melihat bagaimana suatu peristiwa terjadi, sementara tim lain bergerak mundur melalui waktu secara bersamaan, masing-masing dengan keuntungan mengetahui bagaimana hal itu terjadi dari tim lain. Itulah bagaimana Andre dapat mencuri bagian ke-9 algoritma dari John selama pengejaran jalan raya terbalik, dan itulah bagaimana akhir cerita terjadi. Selama pertempuran terjadi, pasukan Tenet dibagi menjadi dua tim, merah dan biru. Daniel di satu sisi bersama Wheeler bergerak mundur, sementara Ives serta protagonis di sisi lain menuju maju dalam waktu dengan keuntungan dari pengetahuan yang disampaikan oleh tim biru. Secara sekilas, premis utama film Tenet dan makna yang tampak adalah waktu dapat diubah, mengingat seluruh agenda Tenet adalah pergi ke masa lalu untuk menghentikan akhir dunia. Pertemuan John dengan Laura adalah titik awal baginya, di mana dia diberi misi menghentikan perang masa depan yang menyebabkan kiamat. Namun tidak masuk akal untuk berpikir sesederhana itu karena fragmen atau sisa-sisa senjata bisa jadi tipuan yang dikirim kembali oleh Tenet untuk protagonis agar menerima pekerjaan tanpa memberitahunya seluruh kebenaran. Lagi pula, ketidaktahuan adalah aset paling berharga baginya pada beberapa saat. Yang lebih merusak pendapat ini adalah nasib Neil. Pada akhirnya dia memilih untuk mati karena dia tahu itu sudah terjadi dan diperlukan agar John dan Ives dapat menghentikan algoritma dikubur. Bahkan setelah melihat itu, Neil tetap bertekad untuk melakukannya karena yang terjadi tetap terjadi. Dan seperti yang dengan membingungkan dikatakan oleh John kepada Neil di awal, fakta bahwa mereka masih hidup menunjukkan bahwa itu sudah berhasil. Dengan logika itu, waktu tidak dapat
dapat diubah, apapun logikanya, sangat menyedihkan memang, tapi Neil tetap gugur sebagai pahlawan. Tenet adalah sebuah labirin waktu yang menantang kita untuk merenung tentang paradoks kehidupan. Di satu sisi, film ini menyajikan gambaran suram tentang masa depan yang bisa saja kita ciptakan jika tidak segera bertindak. Di sisi lain, Tenet juga menunjukkan kekuatan kehendak bebas yang memungkinkan kita untuk mengubah nasib. Melalui plot yang kompleks dan penuh teka-teki, Nolan mengajak penonton untuk menjelajahi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan, seperti apakah kita benar-benar memiliki kendali atas hidup kita, dan apakah masa lalu dapat mengubah masa depan? Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!